Siapa yang membuat sutra ini? Melihat wajah tenang Feng Tianxing lagi, dia terkejut. Dari mulut yang terbuka lebar dan ekspresi ngeri, Anda bisa melihat ekspresi kaget Sandeli sekarang. Sutra, sesuatu yang baru saja muncul dari eselon atas seluruh ras iblis. Meski harga sutra sangat biasa, meski menurut mereka pengerjaannya relatif bagus, ini bukan harta karun, tapi harganya lebih tinggi, dan lebih cocok bagi mereka untuk menggunakannya sebagai mata uang yang setara. Semua ini hanya dari sudut pandang iblis tingkat tinggi yang sudah sangat kaya akan sumber daya. Sebagai iblis seperti Sandeli, nilai sutra sudah agak keterlaluan. Yang paling penting adalah harga yang sangat keterlaluan itu sebenarnya bisa menyebar di antara iblis biasa, yang bahkan lebih keterlaluan. Seng Deli mendengar para tetua klan membicarakan hal ini lebih dari sekali, tetapi mereka semua tidak tahu siapa yang membuat sutra dan barang lainnya. Hanya bisa dikatakan bahwa pembuat sutra ini pasti akan meraih karir yang hebat di masa depan. Karena dia memiliki terlalu banyak sumber daya di tangannya. Dan mengandalkan ukuran besar iblis dan akumulasi penghisap darah selama bertahun-tahun, selama iblis belum jatuh. Minatnya untuk mencegat keuntungan tidak akan berakhir. Sekarang Seng Deli benar-benar melihat pembuat sutra legendaris ini. Kengerian di hatinya tidak bisa disebutkan. Setelah lama terkejut, Seng Deli perlahan sadar kembali. Tidak heran Feng Tianxing tidak menginginkan keuntungan apapun ketika dia bertaruh dengannya. Dia pergi begitu saja setelah menang. Ternyata Feng Tianxing memiliki sumber daya yang sangat besar di tangannya. Dan dia tidak peduli dengan hal-hal kecil yang dia janjikan. Sekarang melihat kembali ucapan Feng Tianxing, Seng Deli merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, meskipun sutra sangat bagus dalam pengerjaan, tetapi tidak banyak pengerjaan, Feng Tianxing dapat menjualnya dengan harga seperti itu, dan itu masih populer, yang cukup untuk menunjukkan kemampuan dan kekuatannya. Setelah pandai, Seng Deli tiba-tiba melangkah maju dan mendatangi Feng Tianxing. Itu artinya, kamu seharusnya bisa mendapatkan petanya. Pasokan sutra saat ini sedang terbatas. Feng Tianxing tersenyum dan mengangguk. Jadi mari kita ambil kembali pikiranmu. Aku tidak membutuhkan hal-hal biasa seperti sumber daya. Sebaliknya, itu sangat penting bagimu. Seng Deli tidak ragu lagi, dan berkata langsung. Jika ada sesuatu yang bisa berguna bagiku di masa depan, bicaralah, jangan memikirkan hal lain. Feng Tianxing hanya mengangguk, lalu mengatakan pikirannya. Kamu ceritakan detail pelelangan ini. Aku tidak peduli dengan hal lain, tapi kamu harus merahasiakannya untukku. Selain itu, aku mungkin berguna untukmu di masa depan, dan remunerasinya akan dihitung seperti biasa. Bagaimana? Seng Deli segera setuju. Bersiap untuk mengungkapkan berita di pasar gelap dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk menyerah kepada Feng Tianxing. Sekarang Feng Tianxing adalah orang yang paling mulia. Selama dia memiliki sumber daya di tangannya dan apa yang diinginkan Feng Tianxing, tidak ada kemungkinan diabaikan oleh Feng Tianxing. Inilah manfaat yang dilihat Seng Deli. Yang terpenting adalah dua kata, kebebasan. Setelah bertahun-tahun diawasi, Seng Deli memperoleh kebebasan relatif dengan bantuan Feng Tianxing. Dan pada saat ini, Deli tampaknya melihat peluang lain yang sama sekali berbeda. Kesempatan nyata untuk menyingkirkan pengawasan. Bayangkan saja, pria seperti apa Feng Tianxing sekarang. Itu adalah seorang pemuda yang membuat sutra dan akan mengandalkan sutra untuk bangkit secara ekonomi. Ada orang seperti itu, jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Feng Tianxing, seberapa baik perlakuannya di keluarga Seng De di masa depan. Jika Anda menyinggung diri sendiri, bukankah itu berarti Anda menyinggung Feng Tianxing? Jelas tidak akan ada begitu banyak orang idiot yang keluar untuk membuat masalah. Terutama patriark dari keluarga Seng De Huilu. Dia adalah orang yang sadar. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk berteman dengan Feng Tianxing. Dan dia tidak akan menyinggung dirinya sendiri yang bersahabat dengan Feng Tianxing. Dengan hubungan seperti itu, apakah Anda takut akan diawasi? Saya khawatir bukan patriark dari 3 faksi yang akan diawasi. Dengan kesempatan seperti itu di depannya, Seng Deli tidak tahu bahwa dia tidak akan memanfaatkannya. Dan dia segera memiliki rencana yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertahankan hubungan dengan Feng Tianxing. Tapi Feng Tianxing sama sekali tidak terburu-buru dan berkata dengan santai. Sei, biarkan semua orang mempercepat sekarang dan singkirkan sekelompok orang di belakang. Kalau tidak kita akan mendapat lebih banyak masalah. Saat pesanan Feng Tianxing baru saja jatuh, undangan datang dari luar. Laksamana Beiyu memohon Feng Tianxing untuk mengunjunginya. Laksamana Dongsan punya permintaan. Dengan semakin banyak undangan dari iblis di luar, Feng Tianxing hanya menghela nafas. Tampaknya sedikit lebih lambat, tapi tidak masalah. Abaikan mereka dan percepat secara langsung. Setiap orang adalah mobil yang melaju kencang di tingkat laksamana. Tidak pasti siapa yang lebih cepat dari yang lain. Mengikuti perintah Feng Tianxing, mobil yang melaju kencang itu bergerak cepat, diikuti oleh semua setan. Setelah Feng Tianxing membantu Seng Deli memecahkan masalah diawasi, setan-setan ini langsung memiliki ide yang berani. Akan ada konflik dan keterasingan di sekitar mereka. Mereka melihat Seng Deli memasuki mobil terbang Feng Tianxing dengan mata kepala sendiri. Itu hanya setengah bulan kemudian,
dan tak satu pun dari mereka muncul. Mereka sedang dalam perjalanan dengan mobil terbang, dan kemudian masalahnya selesai. Bahkan pilihan keluarga Sundri yang berjauhan pun terpengaruh. Sungguh taktik ini, meskipun sulit, di tangan Feng Tianxing, mungkin ada ruang untuk berbalik. Jadi mereka semua ingin datang dan mencobanya. Hanya saja mereka datang dengan segala macam masalah, dan bagi Feng Tianxing, itu hanyalah masalah sederhana. Batu loncatan, cukup satu buah, terlalu banyak akan merugikan diri sendiri. Premis dari reputasi yang hebat adalah memiliki kekuatan untuk mempertahankan. Jika tidak, seberapa besar pun reputasinya, itu hanya akan menjadi batu loncatan untuk reputasi orang lain. Feng Tianxing tidak ingin terlalu terkenal. Semakin banyak dia melakukannya, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Dia hanya menghindari orang-orang ini dan membiarkan mereka membual bahwa tidak ada banyak bukti. Dengan cara ini, reputasinya tidak akan terlalu mencolok. Feng Tianxing memiliki masalah Feng Tianxing, dan pada saat ini Jiang jelas juga pahit. Awalnya perjalanan dengan mobil terbang itu membosankan, tetapi tidak melelahkan. Tetapi sekarang mobil terbang itu telah hilang, dan saya harus bergegas sendiri. Kebahagiaan tak terkendali dari beberapa hari pertama dengan cepat tersapu, meninggalkan masalah sepele yang tak ada habisnya. Dia telah menemukan Feng Xuan, dan dengan mengandalkan kode rahasia yang dikatakan Feng Ming, dia untuk sementara mendapatkan kepercayaan Feng Xuan dan membawanya ke akademi yang didirikan oleh gubernur. Ketiganya tetap diam sepanjang jalan. Kalian bertiga berhenti. Dari mana asalmu? Aku tidak tahu apakah ada tol yang akan melewati kita.